Kamu ngerti kayak? Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon waktunya sebentar nih Bapak Ibu. Jadi kali ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Budaya positif ini merupakan materi dari calon guru penggerak modul 1.4 angkatan 7. Kemudian perlu perkenalan lagi nih Bapak Ibu. Untuk nama saya Yudi Astuti dari SMP Negeri 1 Waru, kemudian calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo. Menika nomor WA saya, menika email saya jika ingin sharing-sharing gitu. Terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Dan cukup. Kemudian sebelum kita mulai, mohon sebentar untuk menenangkan hati, pikiran. Monggo Bapak Ibu dalam waktu sekejap untuk memejamkan mata sebentar. Silakan duduk dengan tenang, tenangkan pikiran. Tolong pejamkan mata. Tarik nafas panjang. Buang dari mulut. Pusatkan pikiran untuk belajar. Dan rasa ingin tahu, syukur, dan welas asih. Tarik nafas panjang lagi Bapak Ibu. Kemudian buang dari mulut. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan pemateri Bapak Ibu, ini kaitannya sudah masuk ke materi. Apakah setuju atau tidak? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak Bapak Ibu? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak Bapak Ibu? Oke. Setuju atau tidak? Oke, setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak. Kemudian yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak Bapak Ibu? Oke, bisa jadi pertanyaannya setuju atau tidak. Bisa jadi, itu tak berbahasa Indonesia. Kemudian, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, jadi di antara itu nomor 1, 2, 3 jawabannya variatif Bapak Ibu. Kita lanjut. Jadi topik dalam eksplorasi konsep kali ini ada 6 topik. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Oke, eksplorasi konsep yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Untuk ini, perubahan paradigma, kegiatan yang pertama adalah kegiatan kepalan tangan. Jadi di sini mohon dipraktekkan dan mohon nanti pendapatnya nih Bapak Ibu. Di sini ada A dan B. A itu adalah Anda dan B teman Anda. Sobeklah sebuah kertas yang di situ dituliskan rahasia Anda rahasia nih gitu. Kemudian Anda menuliskan segala sesuatu yang kaitannya dengan cita-cita Anda ke depan, atau prinsip Anda, ataupun segala sesuatu yang kaitannya itu tidak boleh diketahui orang lain. Anda menggenggamnya dengan kuat. Tapi teman B berusaha untuk mengambil atau membuka kepala tangan Anda.
Kira-kira apa yang Anda lakukan? Padahal yang B itu sudah berusaha untuk merayu, kemudian mengancam, atau menghardik, atau menyuap. Nah, itu kira-kira Anda yang memiliki tangan memegang itu, memegang rahasia itu, apa yang Anda lakukan? Dalam? Gimana, Bu? Kira-kira bagaimana? Anda memegang sesuatu rahasia yang ada di tangan Anda. Itu jelas selaku A. Kemudian yang B itu teman Anda. Teman Anda yang B itu berusaha untuk membuka tangan Anda yang berisi istilahnya rahasia terbesar Anda. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Tetap memegang erat-erat. Nah, itulah nanti salah satu kaitannya dengan budaya positif yang akan kita pelajari kali ini. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Jadi semua Bapak Ibu akan menggenggam dengan kuat meskipun diancam, meskipun dihardik, meskipun diapa nih. Oke, lanjut. Nah, itu akan ada yang namanya perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan heuristik kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu istilahnya paradigma ilusi kontrol. Nah, akhirnya di sini ada ya perubahan paradigma tersebut. Tadi berkaitan dengan tangan Anda yang Anda pegang erat-erat untuk bisa mempertahankan rahasia Anda, prinsip Anda. Nah ini. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Yang ternyata di sini stimulus responnya kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita sekarang bukan untuk memaksa, bukan untuk mengubah, tapi memahami. Begitupun dengan anak. Anak itu punya pandangan sendiri-sendiri. Kita bukan mengubah pandangan anak, tapi kita memahami pandangan anak tersebut. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak itu berperilaku macam-macam, berperilaku yang luar biasa, unik. Itu mereka memiliki tujuan masing-masing. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini yang kaitannya memegang tadi, ya, memegang genggaman erat tangan kita. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah sekarang menjadi model berpikir menang-menang, menyampaikan untuk selalu berpikir positif. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian disiplin positif itu apa akan kita pelajari selanjutnya ini. Nah, apakah makna disiplin itu? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Gitu Bapak Ibu. Kemudian kecenderungan umumnya menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu yang kita pahami selama ini, termasuk saya. Nah, kemudian untuk nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Nah, setiap perilaku memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Sehingga
menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi benar-benar yang namanya nilai-nilai kebajikan itu akan tercipta itu kalau sudah ada pada diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Nilai-nilai kebajikan ini terdapat dalam profil pelajar Pancasila, yaitu apa? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Untuk eksplorasi pertama sudah, lanjut ke eksplorasi konsep yang kedua. Eksplorasi konsep yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, di sini hukuman itu apa? Motivasi itu apa? Hukuman dan penghargaan itu apa? Restitusi apa? Akan kita lihat di sini. Nah, teori motivasi perilaku manusia ada motivasi eksternal, ada motivasi eksternal lagi, dan ada motivasi internal. Untuk yang eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalnya gini, saya terlambat sekolah kedadapan esok-esok gitu ya. Menghindari ketidaknyamanan. Nanti saya kalau telat akan ditegur ibu kepala. Saya kalau telat orang enak harus pada kancaku. Itu motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Untuk mendapatkan imbalan. Nah, kalau untuk mendapatkan imbalan itu seperti ini. Aku orang telat, dia dapat ujian, dia dapat TPP. Nah, itu termasuk faktor eksternal. Nah, ini yang motivasi internal dari diri sendiri. Ini maaf. Ini motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Oh, saya tidak terlambat sekolah untuk bisa menjadi teladan. Gen goleki berkah tiba awakku dewi. Nah, itu motivasi internal. Nah, mohon Bapak Ibu kalau misalnya dari ketiga ini yang paling jitu agar kita tidak terlambat sekolah itu yang 1, 2 atau 3 Bapak Ibu? 3. Jadi tetap motivasi diri sendiri itu adalah yang paling kuat. Kemudian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tidak hanya melepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Kembali lagi mengontrol diri sendiri. Begitu ya Bapak Ibu? Bisa lanjut? Lanjut. Nah, ini pernahkah Bapak Ibu memberikan hadiah kepada siswa yang nilainya bagus? Nah, sering. Ternyata memberikan hadiah kepada anak, memberikan itu ternyata ada dampak negatifnya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu adalah menghukum. Jadi kalau istilahnya menghukum itu ada penghargaan itu adalah menghukum secara halus nih Pak Tarno. Jadi istilahnya seperti itu. Terus kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, kemudian dengan cara apa untuk menghargai anak? Nah, dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa berikut. Pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, kemudian kepada semua murid bergantian secara konsisten dan proses. Nah, contohnya seperti ini pengakuannya. Dengan kata-kata. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu adalah salah satu bentuk pengakuan atau apresiasi yang dapat meningkatkan kepercayaan diri anak dan meningkatkan budaya positif anak. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, itu kata-kata positif seperti itu Bapak Ibu. Terus, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu kata-kata sederhana, tapi di anak itu akan suatu penghargaan yang luar biasa. Makanya kalau ada istilah seperti ini,
Nek ngomong sing apik-apik karena ucapan adalah doa. Nah, di sini mohon Bapak Ibu perhatiannya di sini. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat jadi di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman lagi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oh, yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tadi. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apa ini? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke. Jawabannya jreng-jreng. Nah, ini yang namanya hukuman itu adalah sesuatu yang istilahnya biasanya spontan, tanpa ada perjanjian seperti ini dulu. Gini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah karena terlambat sekolah. Ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up. Ini juga hukuman. Dalam menggantikan kertas, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan seharian, ini juga hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, ini karena ada korelasi antara pelajaran PJOK dengan ini kesehatan lari. Jadi boleh ya Pak Wawan? Nah, kalau misalnya kita di hari Jumat ada anak-anak yang tidak pakai handuk, jalan yang tidak pakai handuk silakan jalan dari pintu menuju ke kelas 7. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tapi kalau sudah ada perjanjian terlebih dahulu bisa dimasukkan ke konsekuensi. Jadi misalnya gini, ada peraturan potong rambut misalnya. Besok kalau tidak potong rambut maka akan ada tindakan dari sekolah untuk memotong ya. Itu namanya konsekuensi karena sudah ada perjanjian. Tapi kalau tiba-tiba terus dipotong gitu, nah itu termasuk ke hukuman. Gitu deh. Di sini hukuman ini, jadi definisi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ingat sekali Bapak Ibu waktu menjadi murid pernah dihukum oleh Bapak Ibu gurunya? Pernah. Sampai sekarang masih teringat tidak Bapak Ibu? Ingat. Kalau kita berpikir positif, oh beliaunya menghukum saya untuk mendapatkan hal yang baik. Tapi kalau misalnya kita ada dendam, bukan kita, mereka ada dendam, kan beda lagi gitu. Gitu, jadi akan menyebabkan ini sakit fisik atau hati dalam jangka waktu lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan, ada paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak biasa. Saatnya jam keempat dimulai. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek karena ada itu tadi kesepakatan. Anak menghargai disiplin. Kok banyak sekali. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang tetap sabar. Bisa tidak apa-apa nih Bapak Ibu.
Oke, bisa lagi nih Bapak Ibu. Oke, konsekuensi di sini mendorong anak agar semudah menyesuaikan diri, kemudian konsep diri yang baik, kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan dan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Gitu. Nah, hukuman tadi kita selalu ingat. Saya pun masih TK itu dihukum guru TK saya sampai sekarang masih ingat. Tapi demi kebaikan kita tentunya nih. Lanjut. Kemudian ya, kalau restitusi ini sudah tingkatannya beda lagi dengan hukuman sama yang konsekuensi. Jadi hukuman, kemudian konsekuensi, baru restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini sebenarnya sudah dari dalam diri, tapi kita tetap nanti makanya nanti ada 3 langkah restitusi. Oke, ini dia. Kalau identitas gagalnya itu hukuman, identitas suksesnya bisa dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi kan sesuatu, kalau hukuman kan sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nek restitusi merupakan pilihan. Oke, nanti kita bisa lebih lanjut. Nah, 9 ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Terus restitusi di sini fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Gitu. Itu untuk restitusi. Jadi untuk hukuman, kemudian konsekuensi, restitusi,